pengganti tombol Home, fungsi tombol samping, dan Face ID di iPhone baru. Podcast tutorial bagi pengguna iPhone dengan VoiceOver. Bersama saya, Didi Tarsidi, Teknologi Asistif Tunanetra di Bandung. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah like podcast ini, dan terima kasih banyak sekali kepada Anda yang sudah subscribe channel Teknologi Asistif Tunanetra. Tombol Home. Tombol Home adalah bulatan seluas penampang ujung jari yang terletak di tepi bawah layar iPhone. Tombol Home digunakan untuk membuka home screen atau layar beranda, untuk keluar dari aplikasi, atau untuk keluar dari folder. Tombol Home juga digunakan untuk memanggil Siri dan untuk mematikan dan menyalakan kembali VoiceOver. Tombol seperti ini terdapat pada iPhone 8 atau model iPhone lebih lama dan pada iPhone SE untuk semua generasi. Gestur untuk menggantikan fungsi tombol Home. Pada iPhone 10 atau model iPhone lebih baru, tidak terdapat tombol Home. Fungsi tombol tersebut digantikan dengan gestur usapan ke atas dari tepi bawah layar. Pada iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, atau model iPhone lebih baru, bila kita sentuh tepi bawah layar, akan terdengar bunyi seperti ini. Coba dengar lagi. Bila sentuhan tersebut langsung kita usapkan ke atas sekitar 2 cm, maka akan terdengar dua bunyi seperti ini. Coba dengar lagi. Dan dengan bunyi tersebut, maka layar beranda akan terbuka, atau kita akan keluar dari aplikasi, atau keluar dari folder. Home. Mengaktifkan app switcher atau pengalih app. Bila usapan dari tepi bawah layar ke atas tersebut kita teruskan hingga melampaui garis tengah layar iPhone, sehingga menimbulkan 3 bunyi seperti ini, maka app switcher atau pengalih app akan diaktifkan. App switcher. Settings. Active. Swipe up with 3 fingers to close the app. Jari apa yang sebaiknya digunakan untuk melakukan gestur tersebut? Sembarang jari bisa. Tapi pengalaman saya menunjukkan bahwa penggunaan ibu jari kanan lebih efektif. Gerakan mengusap ke atas itu dapat dimulai dari bagian mana saja di tepi bawah layar, tapi saya terbiasa mulai dari tengah tepi bawah layar. Usapan ke atas itu harus lurus. Gerakan yang terlalu serong akan menimbulkan bunyi error seperti ini. Mengaktifkan control center dan notification center. Gerakan usapan sebaliknya dari tepi atas layar ke bawah berfungsi untuk mengaktifkan control center atau pusat kontrol dan notification center atau pusat notifikasi. Untuk mengaktifkan control center, sentuh tepi atas layar, lalu langsung usapkan ke bawah sekitar 2 cm, sehingga terdengar 2 bunyi seperti ini. Control center. Untuk mengaktifkan notification center, sentuh tepi atas layar, lalu langsung usap ke bawah hingga sedikit melampaui garis tengah layar, sehingga menimbulkan 3 bunyi seperti ini.
Notification Center. Fungsi tombol samping. Penggunaan tombol samping untuk memanggil Siri. Karena iPhone model baru tidak memiliki tombol home, untuk memanggil Siri, kita gunakan tombol samping, yang juga disebut tombol power. Tombol ini ada di samping kanan iPhone. Coba sekarang saya akan tanya Siri tentang cuaca di Jakarta saat ini. Saya tekan dan tahan tombol samping, lalu saya berkata, "Hi Siri, how is the weather in Jakarta today?" It's currently cloudy and 29 degrees in Jakarta. Expect clear skies starting early morning, then thunderstorms starting in the afternoon. Today's high will be 32 degrees, and the low will be 24 degrees. Untuk dapat berinteraksi dengan Siri, tentu Siri harus sudah diaktifkan sebelumnya. Bila Anda belum mengaktifkan Siri, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, aktifkan Location Services atau layanan lokasi. Untuk itu, masuk ke Settings atau pengaturan. Settings. Usap ke kanan ke Privacy atau privasi. Privacy button. Layanan lokasinya harus dalam keadaan nyala. Location Services on button. Langkah kedua, aktifkan Siri. Untuk itu, masuk ke Settings. Settings. Usap ke kanan ke Siri and Search atau Siri dan pencarian. Siri and Search button. Nyalakan tombol samping untuk Siri. Fitur tekan tombol samping untuk Siri harus dalam keadaan nyala seperti ini. Press side button for Siri on. Bila Anda tidak ingin menggunakan bahasa Inggris untuk Siri, Anda dapat memilih bahasa Melayu di tab Siri dan pencarian ini. Untuk itu, usap ke kanan untuk menemukan language atau bahasa. Secara default, Siri akan menggunakan bahasa Inggris Amerika Serikat. Untuk mengubah bahasanya, Anda klik di language ini. Language, English, United States button. Lalu usap ke kanan untuk menemukan bahasa Melayu atau Malay, dan klik di situ untuk mengubah bahasanya ke dalam bahasa Melayu. Malay. Hingga iOS 15.5, bahasa Indonesia belum masuk ke dalam daftar bahasa Siri. Tapi Siri dapat mengerti bahasa Indonesia kalau bahasanya dipasang ke bahasa Melayu. Penggunaan tombol samping untuk mematikan dan menyalakan kembali VoiceOver. Di iPhone 10 atau lebih baru, VoiceOver dapat dinonaktifkan dengan menekan tombol samping 3 kali seperti ini. VoiceOver off. Maka VoiceOver mengatakan VoiceOver off atau VoiceOver mati. Dan untuk mengaktifkannya kembali, tekan lagi tombol samping 3 kali seperti ini. VoiceOver on. Maka VoiceOver mengatakan VoiceOver on atau VoiceOver nyala. Face ID. Di iPhone 10 atau lebih baru, Touch ID digantikan oleh Face ID. Untuk mengaktifkan Face ID, masuk ke Settings atau pengaturan. Settings. Usap ke kanan ke Face ID and Passcode. Face ID and Passcode button. Klik tombol Set Face ID
dan ikuti arahan yang disampaikan oleh iPhone. Setelah Face ID aktif, agar penggunaan Face ID itu lebih aksesibel bagi pengguna VoiceOver, ikuti langkah-langkah berikut. Masuk ke Settings atau pengaturan. Settings. Masuk ke Accessibility atau aksesibilitas. Accessibility button. Masuk ke Face ID and Attention. Face ID and Attention button. Lalu atur fitur-fitur berikut. Require attention for Face ID atau perlu perhatian untuk Face ID, ini harus dalam keadaan off, mati. Require attention for Face ID off. Attention aware features, fitur kesadaran perhatian, ini harus dalam keadaan off atau mati. Attention aware features off. Haptic on successful authentication, haptik saat autentikasi berhasil, ini harus on atau nyala. Haptic on successful authentication on. Setelah Face ID dapat berfungsi, untuk membuka kunci layar iPhone, pengguna harus mengarahkan kamera depan ke wajah dari jarak sekitar 30-40 cm. Penggunaan tombol samping untuk mengaktifkan Face ID di App Store. Untuk mengunduh aplikasi dari App Store, iPhone model baru menggunakan Face ID sebagai pengganti Touch ID. Sebagai contoh, saya akan mengunduh aplikasi BCA Mobile. Untuk itu, masuk ke App Store. App Store. Temukan BCA Mobile. BCA Mobile Finance 3.25 stars, 18K ratings button. Lalu klik Get atau dapatkan. Get button. Maka akan muncul petunjuk sebagai berikut. Double click to install. Klik 2 kali untuk menginstall. Double click to install. Confirm with side button. Konfirmasi dengan tombol samping. Confirm with side button. Untuk melaksanakan petunjuk tersebut, tekan tombol samping 2 kali. 1, 2. Sekarang arahkan kamera depan ke wajah. Account D.Tarsidio. Nah, Anda dengar bunyi ting itu? Itu artinya Face ID sudah berhasil dideteksi. App Store. Loading. BCA Mobile Banking. Dan sekarang aplikasi BCA Mobile sudah mulai diunduh. Teman-teman, sekian dulu tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.